Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan. Satu hati, raih harapan. Firman Tuhan adalah harapan, dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Sejak bulan Desember bergulir, suasana Natal telah terasa. Puncak perayaan Natal akan terjadi beberapa hari lagi. Ada baiknya beberapa waktu ini kita pergunakan juga untuk merenungkan pesan-pesan Natal yang berulang kali telah kita terima. Meskipun diulas bertahun-tahun dan disoroti dari berbagai sudut pandang, tetapi kekayaan hikmat Natal rasanya tidak habis-habis. Selalu ada hal baru yang dapat kita temukan. Membaca kembali kisah kelahiran Yesus Kristus, saya terkesan dengan kejutan yang Allah perbuat saat itu. Bayi Yesus telah menunjukkan keagungannya. Jika direnungkan dalam-dalam, adakah orang-orang bijaksana yang berilmu dan pandai rela menempuh perjalanan panjang dengan petunjuk bintang, lalu sujud menyembah anak balita? Anak itu tidak berada dalam istana, melainkan di rumah. Tidak ditemani para pengawal, melainkan tampak bersama ibunya. Luar biasanya, orang-orang Majus, yakni orang pandai itu, mereka tidak hanya sujud menyembah, mereka membuka tempat harta mereka dan memberikan persembahan yang pasti telah mereka persiapkan. Bukan persembahan yang biasa, tapi sangat berharga. Istilah sekarang, bukan pemberian yang ecek-ecek. Pernahkah kita memikirkan mengapa kisah Natal yang merupakan permulaan karya penyelamatan Allah yang dikerjakan melalui putranya Yesus Kristus menampilkan orang-orang Majus ini? Mereka datang dari luar Israel. Mereka datang dari jauh, dan Allah dengan kuasa supranaturalnya memimpin mereka hingga tiba di Betlehem, tanah Yudea. Allah peduli dengan mereka. Kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir dari antara orang Israel, yang artinya keselamatan dari Allah memang diperuntukkan bagi mereka pada mulanya. Dan mereka, yakni orang-orang Israel, harus membagikan keselamatan dari Allah itu keluar, supaya bangsa-bangsa lain beroleh berkat. Namun mereka tidak berbuat apa-apa dengan hak istimewa yang Allah berikan. Kemudian dengan caranya sendiri Allah membawa orang-orang yang tidak menerima janji keselamatan itu datang kepadanya. Injil Matius menuliskan pesan itu, dan kita juga dapat melihat di akhir Injil Matius kepedulian Allah terhadap bangsa-bangsa yang tidak menerima janji keselamatan itu secara konsisten dinyatakan. Ada pesan yang sangat kuat, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku," demikian seterusnya. Jadi saudaraku, kita yang telah menerima keselamatan dari Allah, ingatlah baik-baik bahwa berkat tersebut bukan untuk diri kita sendiri. Allah ingin kita membagikannya. Allah berkenan melibatkan kita untuk mewartakan kabar itu. Sukacita itu tidak untuk kita simpan dan nikmati sendiri. Jika kita tidak merespon dengan benar, Allah tetap sanggup melakukan karya keselamatan dengan caranya sendiri, membawa orang-orang datang kepadanya dengan cara yang supranatural, sama seperti Tuhan membawa orang-orang Majus. Apabila itu terjadi, sungguh kita akan merasa malu dan mungkin marah, dan yang lebih mengkhawatirkan, apabila kelak kita berhadapan dengannya, jangan-jangan ia berkata, "Aku tidak mengenal kamu," oleh karena kita tidak melakukan apa yang diperintahkannya.
Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan.